13179764754. Saya adalah mahasiswa PPB Angkatan 4 2021, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Video ini merupakan video uji kinerja saya dengan materi medan listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi yang tidak hadir hanya satu, yang lain hadir. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Listrik statis. Tentang listrik statis. Materinya adalah hukum Coulomb. Jadi masih ada yang ingat jika dua benda yang bermuatan didekatkan apa yang terjadi? Benda yang bermuatan sejenis akan selalu bergerak dan benda yang muatan berbeda akan selalu menarik. Menurut ilmi, benda yang muatannya sejenis akan tarik menarik, sedangkan benda yang muatannya tidak sejenis akan tolak menolak. Nah, kita lanjut. Berdasarkan persamaannya hukum Coulomb, bagaimana persamuatannya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang masih ingat? Ya, Insya. Semakin besar serangan kedua benda bermuatan, maka semakin kecil gaya listriknya. Begitu pun sebaliknya jika jarak kecil maka gaya listriknya besar. Oke, jadi Ibu menyimpulkan bahwa kalian masih ingat tentang materi minggu lalu. Sebelum kita memasuki materi hari ini, terlebih dahulu coba perhatikan gambar di depan. Pernahkah kalian merasa kesetrum saat memegang gagang pintu yang terbuat dari besi? Saya pernah. Bagaimana rasanya? Saya mau buka pintu ke kamar, tiba-tiba saya merasa kesetrum. Evi pernah buka pintu kamarnya, tiba-tiba
peserta didik dapat menjelaskan arah garis gaya listrik pada benda bermuatan dengan benar melalui pengamatan video pembelajaran dan studi literasi. Tujuan pembelajaran ketiga, 5. Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kuat medan listrik dengan teliti melalui perkiraan. Tujuan pembelajaran keempat, Peserta didik dapat menghitung kuat medan listrik dengan benar melalui pengamatan video, pembelajaran, dan studi literasi. dan tujuan pembelajaran kelima, silakan Tuan. Peserta didik dapat menginformasikan hasil percobaan dan diskusi dengan jujur mengenai faktor yang mempengaruhi kuat medan listrik melalui kegiatan prestasi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang medan listrik dan ada 5 tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini. Seperti biasa, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi selama aktivitas pembelajaran kita, saya akan melihat aktivitas kalian, sikap spiritualnya, sikap sosialnya, dan Ibu akan mencatat di jurnal Ibu. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Jadi dalam pembelajaran kita nanti ada kegiatan diskusi, ada kegiatan percobaan, dan ada kegiatan presentasi. Semua itu Ibu akan nilai bagaimana keaktifan kalian dan siapa yang menonjol di kelompoknya, dan di kelas ini Ibu akan mendapatkan nilai plus untuk mata pelajaran kita hari ini. Dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Seperti biasa di akhir pembelajaran, Ibu akan melihat seberapa paham kalian tentang materi kita kali ini. Semua bawa Android? Oke, jadi nanti kita akan tes menggunakan Android. Siap? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita masuk ke materinya, kita tes dulu supaya kita lebih semangat. Kegiatan selanjutnya adalah silakan perhatikan video. Jadi Ibu akan menayangkan video, silakan perhatikan. Dan jika ada pertanyaan yang muncul di kepala kalian, silakan tanyakan dan kita akan bahas hari ini. Siap? Siap. Pernahkah kamu merasa kesetrum ketika memegang gagang pintu? Seperti peristiwa tadi, efek kesetrum yang kita rasakan ini adalah pergerakan elektron yang berpindah dari ujung jari menuju gagang pintu yang terbuat dari logam. Pergerakan elektron tersebut disebabkan oleh adanya gaya listrik dan medan listrik.
LKPD-nya. Kemudian ini juga ada bahan ajarnya. Jadi silahkan baca bahan ajarnya dulu sebagai referensi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Sudah? Silahkan baca dulu. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca LKPD ajarnya dan perhatikan LKPD-nya. Silahkan perhatikan LKPD-nya dan baca materi ajarnya dulu. Jika sudah dibaca, silahkan lakukan percobaan. Tiup dulu balonnya. Lihat percobaan. Di situ ada 2 kegiatan. Silahkan lihat kegiatan. Silakan lakukan percobaan 1 dan percobaan 2.
Pada saat jarak balon dengan potongan kertas 0,5 cm, jumlah potongan kertas yang tertarik adalah 3. Saya juga 3. Saya 4. Saya juga 3. Pada saat jarak balon dengan potongan kertas 1 cm, jumlah potongan kertas yang tertarik 1. Saya 2. Saya 2. Saya juga 2. Pada saat jarak balon dengan potongan kertas 1,5 cm, jumlah potongan kertas yang tertarik saya tidak ada. Saya juga tidak ada. Saya 1. Saya juga 1. Berarti jarak balon dengan potongan kertas mempengaruhi jumlah kertas yang tertarik. Jauh jaraknya, potongan kertas yang tertarik semakin sedikit. Sekarang kita ulas dulu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan presentasi. Kartu perwakilan kelompok maju ke depan memaparkan apa hasil percobaannya. Kita mulai dengan kelompok hari ini tanggal berapa? Tanggal 6, 12, 12 sebagai 6, 2. Kita mulai dengan kelompok 2. Sepakat? Sepakat. Kelas untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismat. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu, medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Ternyata garis gaya listrik negatif selalu arahnya ke dalam, sedangkan positif arahnya keluar. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ternyata lama menggosok mempengaruhi jumlah potongan kertas yang tertarik. Semakin lama digosok, semakin banyak potongan kertas yang tertarik. Semakin besar muatan listrik suatu benda, maka semakin besar kuat medan listriknya. Artinya medan listrik sebanding dengan muatan listrik benda. Untuk percobaan kedua, jarak balon dengan potongan kertas mempengaruhi jumlah kertas yang tertarik. Jauh jaraknya potongan kertas yang tertarik semakin sedikit. Semakin besar jarak muatan listrik, maka semakin kecil kuat medan listriknya. Kesimpulan, 1. Medan listrik sebanding dengan muatan listrik benda. 2. Medan listrik berbalik dengan kuadrat jarak muatan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ternyata lama menggosok mempengaruhi jumlah potongan kertas yang tertarik. Semakin lama digosok, semakin banyak potongan kertas yang tertarik. Semakin besar muatan listrik suatu benda, maka semakin besar kuat medan listriknya. Artinya, medan listrik sebanding dengan muatan listrik benda. Kesimpulannya, medan listrik sebanding dengan muatan listrik benda, dan medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Medan listrik adalah daerah sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Ternyata garis gaya listrik negatif selalu arahnya ke dalam, sedangkan positif arahnya keluar, seperti gambar berikut ini.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, ternyata lama menggosok memengaruhi jumlah potongan kertas yang tertarik. Semakin lama digosok, semakin banyak potongan kertas yang tertarik. Semakin besar muatan listrik suatu benda, maka semakin besar kuat medan listriknya. Artinya medan listrik sebanding dengan muatan listrik benda. Berdasarkan diskusi kalian dan berdasarkan presentasi, hari ini kita membuat kesimpulan percobaan. Jadi kesimpulan percobaan kita hari ini yang pertama adalah medan listrik sebanding dengan muatan listrik. Yang kedua adalah medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan. Dan dari dua kesimpulan ini kita dapat merumuskan sehingga E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. E itu adalah medan listrik, Q itu adalah besar muatan listrik. Besar muatan listrik yang satunya adalah kolom, kemudian R adalah jarak muatan, satunya E. Sedangkan K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Paham? Jadi untuk pertanyaan tadi, ketika tangan menyentuh benda yang mudah mengalirkan elektron yaitu gelang pintu, akan terjadi lompatan aliran elektron dari tangan kita ke benda tersebut sehingga terjadi interaksi muatan listrik antara tangan dengan bendanya. Maka bisa dikatakan bahwa di daerah tersebut terdapat medan listrik. Jadi mengapa tadi Emi merasa kaget saat memegang gelang pintu? Di situ terdapat medan listrik. Ini silakan lihat video di atas. Medan listrik adalah tempat atau daerah yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik digambarkan berupa garis gaya listrik atau disingkat GGL. Arah GGL selalu keluar dari positif dan masuk ke negatif. Kalau digambarkan seperti ini. Jika dua muatan listrik yang sejenis didekatkan, ingat apa yang terjadi? Betul, akan saling tolak-menolak atau menjauh. Nah, GGL-nya digambarkan seperti ini ya. Lihat garisnya saling menjauh. Perhatikan tanda panahnya ya. Pada muatan listrik positif, GGL akan keluar, sedangkan pada muatan listrik negatif, GGL akan masuk. Jangan tertukar ya. Nah, bagaimana dengan yang tarik-menarik? Jika digambarkan seperti ini. Ada garis yang menyatu dari muatan positif ke muatan negatif. Ingat ya, selalu keluar dari positif masuk ke negatif. Untuk menentukan besar kuat medan listrik menggunakan persamaan seperti ini. E sama dengan F dibagi Q. E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. F adalah gaya listrik atau gaya kolom. Ingat kan, kita sudah membahas gaya kolom antara benda bermuatan listrik pada video sebelumnya. Satuan gaya adalah Newton dan Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom. Rumus ini bisa juga dijabarkan seperti ini. E sama dengan F-nya kita ganti jadi K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat dibagi dengan Q. Jadi Q-nya kita bisa coret nih. Jadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi untuk menghitung kuat medan listrik kita bisa menggunakan dua persamaan, yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat. Q-nya cukup satu saja ya, jadi tidak perlu ditulis angkanya lagi. Untuk mempermudah penerapan kuat medan listrik, kita coba yuk contoh-contoh soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Berapakah kuat medan listrik di titik A yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan yang bernilai 8 kali 10 pangkat min 9 kolom? Kita tulis dulu ya apa yang diketahui dari soal ini. Jarak sebesar 3 cm. Adik-adik masih ingat lambang jarak adalah R.
Nah, jaraknya adalah 3 cm. Dan ingat ya, satuannya harus kita ubah menjadi meter. Dari sentimeter diubah ke meter berarti dibagi 100. Nah, untuk pembagian 100 sama saja ditulis seperti ini. 3 kali 10 pangkat min 2. Satuannya berubah menjadi meter. Nah, kenapa negatif? Karena seharusnya pembagian. Jadi kalau diubah menjadi kali, maka menjadi 10 pangkat min 2. Selanjutnya, muatan yang bernilai 8 kali 10 pangkat min 9. Muatan dilambangkan dengan Ki. Muatannya adalah 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, yang ditanya berapakah kuat medan listrik? Kuat medan listrik adalah E. Jadi, E-nya berapa ya? Untuk menghitung E atau kuat medan listrik, kita gunakan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Karena sesuai dengan yang diketahuinya, ada R dan juga ada Q. Yuk kita masukkan angka-angkanya. E sama dengan, nah untuk nilai K sekalipun tidak diketahui, adik-adik harus ingat ya, setiap K atau nilai dari konstanta adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali dengan nilai Q. Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 9. Dibagi dengan R. R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa ya adik-adik, R-nya harus dikuadratkan. Sama dengan, nah untuk mempermudah angka dengan angka kita gabungkan dulu ya. Jadi ada angka 9 dengan angka 8 kita gabungkan. Kemudian angka 10-nya juga kita satukan langsung nih. Untuk angka 10, di sini yang satu angka 10 pangkat 9. Kemudian ada 10 pangkat min 9. Langsung saja kita tulis min 9. Dibagi dengan 3 dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat adalah 9. Dikali 10 pangkat min 2 dikali 2. Jadi 10 pangkat min 4. Nah, sama dengan karena di atas dan di bawah ada angka 9, maka bisa kita coret nih adik-adik biar lebih mudah ya. Jadi 9 dengan 9 kita coret, sisanya berarti tinggal angka 8. Jadi 8 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 9 habis ya adik-adik atau bernilai 0. Kemudian dibagi, maka tulis dengan dikurangi. Dikurangi dengan berapa? Min 4 dikurangi dengan min 4. Jadi 8 dikali 10 pangkat, ini sama saja dengan 0 ditambah 4 ya. Jadi 8 dikali 10 pangkat, 0 ditambah 4, 4. Jadi jawabannya 8 dikali 10 pangkat 4, satuannya Newton per kolom. Nah, ini Saya Bu. Silakan Muhammad Irsyad, kesimpulan pertama. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Silakan Nikma untuk kesimpulan kedua. Medan listrik digambarkan serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar jika muatan positif dan ke dalam jika muatan negatif. Dan yang ketiga adalah besar kuat medan listrik dapat dihitung dengan persamaan di atas, di mana E adalah Medan listrik. W adalah R adalah dan K adalah
Jadi nilainya sudah ada nilainya, langsung dilihat. Yang dapat 100 berapa orang? Yang dapat 100 9 orang. Kemudian 82 orang. Jadi nilai kita hari ini semua tuntas. Aplaus dulu untuk kita semua. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi tuliskan materi apa yang dipahami, materi apa yang belum dipahami, harapan atau bagaimana perasaannya belajar IPA hari ini dan harapannya dalam pembelajaran IPA minggu depan. Silakan tulis masing-masing di lembar yang Ibu bagikan. Sebelum dikumpulkan, coba satu-satunya bisa membacakan. Silakan Edi baca dulu. Berdiri. Materi yang dipahami hari ini tentang medan listrik dan cara menghitung kuat medan listrik. Materi yang belum dipahami semua jelas. Bagaimana perasaannya belajar IPA hari ini? Saya senang karena kami bermain sambil belajar. Harapan untuk pembelajaran IPA selanjutnya, saya berharap pembelajaran berikutnya juga menyenangkan. Oke, terima kasih untuk Kevin. Selanjutnya ada lagi yang mau membacakan refleksinya. Silakan Iwan. Materi yang semalam dari ini pengertian medan listrik dan gambar medan listrik. Materi yang belum dibahas menghitung kuat medan listrik. Bagaimana perasaan belajar hari ini? Saya sangat bahagia. Harapan untuk pelajaran IPA selanjutnya, semoga pembelajaran IPA selanjutnya bisa melakukan percobaan dan diskusi lagi. Oke. Jadi kembali Ibu memberitahukan bahwa materi kita minggu depan adalah penggunaan listrik statis dalam teknologi di kehidupan sehari-hari. Jadi tadi Ibu sudah bagikan materialnya, bisa dibaca-baca di rumahnya.